Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilal Saputra. Saya dari Sistem Informasi Semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Yang pertama, perancangan terstruktur. Perancangan terstruktur merupakan aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara. Fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu sesuai dengan anggaran biaya pengembangan. Dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik. Dan untuk toolsnya ada Data Flow Diagram atau DFD, Kamus Data, Entity Relationship Diagram, State Transition Diagram. Yang pertama, DFD atau Data Flow Diagram. DFD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DFD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. 3 fungsi utama dari DFD yaitu 1. Penggambaran sistem. Fungsi pertama dari DFD adalah sebagai penggambaran sistem. DFD dapat digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Dan untuk yang kedua, pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat digunakan untuk membuat sebuah model yang baru. Dan untuk fungsi yang ketiga adalah menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Dan kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi tetap dan sesuai dengan sistem. Sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Elemen-elemen datanya 1. Nama arus data, 2. Alias, 3. Bentuk data, 4. Data flow, 5. Penjelasan, 6. Periode, 7. Volume, 8. Struktur data. Dan untuk yang Entity Relationship Diagram atau ERD biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengkonstruksi basis data relasional. Komponennya adalah entitas, atribut, relasi, dan garis. Dan cara membuat ERD adalah 1. Identifikasi dulu entitas, 2. Identifikasi dan deskripsikan relasi entitas, 3. Tambahkan atribut, 4. Penuhi diagram. Lalu ada State Transition Diagram, merupakan suatu modeling tools yang menggambarkan sifat ketergantungan pada waktu dari suatu sistem. Pada mulanya hanya digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang memiliki sifat real time, yaitu process control, telephone switching system, high speed data acquisition system, lalu military command and control system. Dan untuk perancangan berorientasi objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem. Pengertian berorientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Dan untuk toolsnya ada Object Oriented Analysis, yaitu mempelajari permasalahannya dengan menspesifikasikannya atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Lalu ada yang OOD, yaitu Object Oriented Design, dan yang tadi adalah Object Oriented Analysis. OOD yaitu mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis berorientasi objek, memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur yang dipilih. Dan selanjutnya ada
object modeling teknik, yaitu merupakan salah satu metodologi pengembangan berorientasi objek. Tahapan OMT terdiri dari konseptualisasi, analisis, desain sistem, desain objek, dan implementasi. Dan selanjutnya ada Object Oriented Software Engineering, yaitu merupakan salah satu model atau konsep dalam perancangan suatu rekayasa piranti perangkat lunak sebelum melakukan pengkodaan. Lalu ada Batch Method, yaitu metode untuk pengembangan perangkat lunak untuk berorientasi objek. Ini terdiri dari bahasa pemodelan objek, proses pengembangan berorientasi objek berulang, dan serangkaian praktik yang direkomendasikan. Lalu ada Streetrop, dan ada UML atau Unified Modeling Language, yaitu suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.